Cina makin merajalela, Inggris kirim kapal perang terkuat ke Asia. Angkatan Laut Inggris akan mengirimkan pesawat pengangkut regu penyerang ke laut sekitar Jepang. Ini akan dilakukan paling cepat awal tahun 2021. Melansir South China Morning Post, Minggu 6 Desember 2020, berdasarkan sumber diperintahkan Jepang Sabtu, Inggris melakukan hal itu karena agresivitas China. Kapal induk Ratu Elizabeth akan diterjunkan langsung. Kelompok tersebut termasuk kapal induk Ratu Elizabeth diharapkan untuk melakukan latihan bersama dengan militer Amerika Serikat dan pasukan bela diri Jepang selama tinggal di daerah-daerah, termasuk di lapas rantai Kepulauan Nansei di barat daya Jepang, kata sumber tersebut. Langkah Inggris termasuk tak biasa. Selama ini hanya Amerika Serikat dan beberapa negara kawasan termasuk Australia dan India yang melakukan hal serupa. Langkah itu dilakukan di tengah kekhawatiran atas meningkatnya ketegangan Cina di Laut Cina Timur dan Selatan serta tentang penanganannya terhadap pengunjuk rasa pro-demokrasi di Hong Kong. Selama pengiriman kapal perang, Angkatan Laut Inggris juga berencana untuk melakukan perawatan pada jet tempur jenis F-35B di prefektur Aichi, Jepang Tengah, kata sumber tersebut. Kapal induk ini adalah kapal terbesar dan terkuat yang pernah dibangun untuk Angkatan Laut Inggris. Kapal tersebut dengan berat 65.000 ton dan berukuran panjang 280 meter. Sebelumnya, Cina mengklaim sejumlah wilayah di Laut Cina Timur dan Selatan. Di Laut Cina Selatan misalnya, Cina mengklaim 80% wilayah melalui 9 garis putus-putus. Pulau buatan Cina sangat mudah dihancurkan. Cina merupakan negara yang memiliki teknologi cukup mumpuni, bahkan bisa dikatakan nyaris setara dengan Amerika Serikat. Dengan kecanggihannya, negara tersebut telah menjelma menjadi salah satu kekuatan terbesar di dunia, memiliki senjata militer canggih. Selain itu, Cina juga diketahui mampu membangun pulau buatan, seperti yang mereka lakukan secara ilegal di kawasan Laut Cina Selatan. Menurut 24h.com.vn, Cina membangun pulau buatan secara ilegal di kawasan Kepulauan Spratly. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengkukuhkan klaimnya atas wilayah laut tersebut. Namun, meski ngotot membangun pulau buatan tersebut di Laut Cina Selatan, rupanya ada kelemahan yang dianggap tidak sepele. Majalah militer Cina menyatakan bahwa pulau buatan itu sebenarnya sangat rapuh dan rentan hancur terhadap serangan musuh. Dengan kata lain, pulau tersebut sangat rentan dan tidak memberikan banyak kontribusi jika terjadi konflik militer. South China Morning Post pada 6 Desember mengutip majalah militer Cina mengatakan bahwa pulau buatan Beijing yang dibangun secara ilegal di Pulau Spratly di bawah kedaulatan Vietnam. Edisi terbaru Naval and Merchant Ship, majalah bulanan berbasis di Beijing yang diterbitkan oleh China State Shipbuilding Corporation, menyoroti kelemahan pulau-pulau buatan Cina. Konstruksi ilegal di Spratly dalam 4 dimensi, jarak ke darat, ukuran kecil, kapasitas landasan pacu terbatas, dan kemampuan untuk diserang dari berbagai sisi.
Majalah itu juga mengatakan bahwa pulau-pulau buatan belum mencapai kemampuan serangan yang signifikan. Pulau-pulau buatan ini menawarkan keuntungan khusus yang membantu Cina menegaskan kedaulatan ilegal dan mempertahankan kehadiran militer, tetapi juga memiliki kerugian alami dalam kemampuan untuk mempertahankan. South China Morning Post mengutip artikel di majalah tersebut. Di kejauhan dari daratan, majalah tersebut mengatakan bahwa Kepulauan Spratly berada jauh di Laut Cina Selatan, jauh dari daratan Cina dan tidak memiliki rantai ketat yang menghubungkannya. Sehingga akan sulit bagi Cina untuk mengerahkan pasukan, jumlah dukungan jika ada konflik di sini. Misalnya Crosstown, milik Kepulauan Truong Sa Vietnam. Saat ini memiliki landasan pacu pesawat tapi jaraknya 1000 km dari kota Tam A di Provinsi Hainan. Dengan jarak ini kapal pendukung tempur tercepat Cina harus menempuh perjalanan lebih dari 20 jam untuk mencapai pulau buatan itu, tulis majalah itu. Majalah itu juga berpendapat bahwa pulau-pulau itu terlalu jauh bagi Cina untuk secara efektif mengerahkan J-16. Jet tempur itu tidak dapat berpatroli di daerah tersebut karena jaraknya yang jauh dan dapat dengan mudah dicegat dan diserang oleh kapal permukaan. Mengenai kapasitas landasan pacu yang terbatas, majalah ini berpendapat bahwa sebagian besar pulau buatan hanya miliki satu landasan pacu dan tidak ada ruang untuk mendukung lebih dari satu pesawat pada satu waktu. Artinya, jika terjadi konflik, pesawat bongkar muat atau pengisian bahan bakar harus tetap berada di landasan pacu setiap saat, sehingga mencegah pesawat lain menggunakan landasan pacu. Selain itu, landasan pacu juga dekat dengan laut, sehingga rentan terhadap air pasang dan cuaca tropis. Dari segi ukuran kecil, majalah itu mengatakan pulau buatan terlalu kecil untuk bertahan dari serangan skala besar. Sebagian besar pulau itu datar dan memiliki sedikit tumbuhan atau bebatuan. Oleh karena itu, mereka memiliki sedikit perlindungan dalam serangan. Hal terbaik yang dapat dilakukan militer Tiongkok untuk melindungi peralatan dan persediaan adalah membangun tempat perlindungan pertahanan dengan bahan seperti baja yang harus diangkut dari darat dan tidak dapat menahan serangan. Tentang kemungkinan serangan dari banyak sisi, majalah itu mengatakan beberapa penggugat lain juga mengklaim kedaulatan dan memegang pulau-pulau di Laut Cina Selatan. Jika Amerika Serikat mendukung sekutu seperti Filipina dan Malaysia, dalam konflik apapun ada banyak pendekatan yang dapat mereka serang, seperti Pulau Palawan di Filipina yang terletak di timur Spratly atau Selat Malaka di barat. Menurut Center for Strategic and International Studies yang berbasis di Washington, Cina telah merenovasi terumbu dan atol yang disita secara ilegal di Kepulauan Spratly sejak 2015 dan mengubahnya menjadi pulau buatan. Beijing telah membangun landasan pacu dan fasilitas militer lainnya dan mengerahkan peralatan seperti senjata anti pesawat dan sistem senjata jarak pendek. Langkah-langkah ini telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggugat di Laut Cina Selatan bahwa militerisasi pulau-pulau itu dapat membantu Beijing menyerang jet tempur atau menembak jatuh rudal dari mereka.